Akhirnya ikhwah, kita lanjutkan kembali pembahasan manhaj firqatun najiyah wa ta'ifatul mansurah, jalan golongan yang selamat, karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Kita masih di bagian yang kedua, manhaj atau jalan golongan yang selamat. Pekan lalu sudah kita sampaikan bahwa jalan golongan yang selamat itu setia kepada Al-Quran, sunnah Rasul dan sunnah sahabat, dengan cara satu, berpegang teguh kepada Al-Quran, sunnah Rasul, sunnah sahabat. Yang kedua, cepat kembali kepada Al-Quran, sunnah Rasul, sunnah sahabat ketika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat. Dan yang ketiga, tidak mendahului Al-Quran, tidak mendahului sunnah Rasul, dan tidak mendahului sunnah sahabat. Sekarang kita masuk kepada yang keempat, halaman 7. Subjudul yang keempat, halaman 7. Golongan yang selamat senantiasa menjaga kemurnian tauhid, senantiasa menjaga kemurnian tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah, berdoa, memohon pertolongan baik dalam masa sulit maupun dalam masa lapang, menyembelih, bernazar, tawakal, memutuskan segala perkara dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, dan berbagai bentuk ibadah lainnya yang semuanya menjadi dasar bagi tegaknya daulah Islamiyah yang benar. Menjauhi dan membasmi berbagai bentuk syirik dengan segala simbol-simbolnya yang banyak ditemui di negara-negara Islam, sebab hal itu merupakan konsekuensi tauhid, dan sungguh suatu golongan tidak mungkin mencapai kemenangan jika ia meremehkan masalah tauhid, tidak memberantas syirik dengan segala bentuknya. Hal-hal di atas merupakan teladan daripada Rasul dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang keempat ini adalah menjaga kemurnian tauhid. Nah, tentu sebelum kita menjaga harus ada dulu yang dijaga. Mustahil kita menjaga sesuatu sementara sesuatu itu belum ada. Jadi kalau kita menjaga tauhid, harus tauhid itu ada dulu. Apa yang kita tauhidkan? Pertama, kita mentauhidkan Allah dalam beribadah, sebagai sembahan dalam beribadah. Ya, kita mentauhidkan Allah sebagai sesembahan dalam beribadah. Nah, beribadah itu ada beberapa bentuk. Pertama, berdoa. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka orang yang bertauhid
berdoa hanya kepada Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Dalilnya ada di Al-Mu'min atau Ghafir surah yang ke-40 ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan ku ijabah doamu, kata Allah. Jadi berdoa harus kepada Allah. Kalau kita mau bertauhid, kalau kita mau mentauhidkan Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Nah, ketika kita berdoa, berharap, meminta kepada selain Allah, berarti kita tidak lagi mempertahankan tauhid, tidak lagi membela tauhid namanya. Berarti sudah menghancurkan tauhid, maka bergantilah tauhid itu menjadi syirik. Nah, makanya kita dilarang oleh Allah berdoa kepada selain Allah. Ada di Yunus surah yang ke-10 ayat 106. Yunus surah yang ke-10 ayat 106. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minaz zalimin. Dan janganlah kau menyembah dalam artian berdoa, meminta, berharap kepada selain Allah. Selain Allah itu ma la yadurruka wa la yanfa'uka, tidak bisa memberikan mudarat kepadamu dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Karena rata-rata selain pada Allah itu adalah benda mati. Fa in fa'alta fa innaka idzam minaz zalimin. Kalau itu masih kau lakukan, maka engkau termasuk orang yang zalim, artinya orang yang musyrik. Kalau dulu di zaman Nabi, orang meminta berdoa kepada patung-patung berhala, batu-batu yang dipahat menjadi patung. Kalau sekarang orang meminta kepada batu-batu di kuburan, kuburan-kuburan orang soleh, kuburan-kuburan yang dikeramatkan, padahal kuburan itu tidak keramat. Itu sudah memalingkan doa kepada selain Allah, hukumnya musyrik. Malah para ulama sepakat itu syirkun akbar, itu syirik besar. Selanjutnya isti'anah. Isti'anah itu kalau dalam kitab dikatakan meminta tolong atau memohon pertolongan di waktu lapang. Itu isti'anah bahasa Arabnya. Artinya minta tolong kepada Allah di waktu lapang. Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami beristi'anah. Apa arti isti'anah? Meminta tolong. Ya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Kemudian istighatsah. Nah, kalau di kitab diterjemahkan dengan apa? Mohon pertolongan di masa sulit. Di masa sulit. Sebagaimana beristi'anah hanya kepada Allah, beristighatsah juga hanya kepada Allah. Tidak seperti yang dilakukan sebagian kaum muslimin di Indonesia, beristighatsah di kuburan orang soleh. Itu istighatsah yang tidak benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, beliau beristighatsah sendirian, meminta kepada Allah ketika berhadapan dengan pasukan Quraisy yang tidak kurang dari 1000 orang.
sementara beliau hanya mempersiapkan 313 orang saja. Jelas ini pertempuran yang tidak seimbang. Nah, lalu Rasulullah beristighatsah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah ketika para sahabat tidur pulas di Badar ketika itu. Rasulullah sendirian beristighatsah, minta tolong kepada Allah di saat-saat sulit itu. Nah, maka Allah turunkanlah 1000 malaikat untuk membantu beliau di peperangan Badar. Maka perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Ini bisa kita lihat istighatsah ini dalam Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 9. Itu menceritakan Rasulullah beristighatsah ketika mendapatkan kesulitan menghadapi kafir Quraisy yang jumlahnya tidak kurang dari 1000 orang. Sementara beliau hanya membawa 313 orang saja. Jelas gak masuk akal? Tidak masuk akal menurut strategi militer manapun bahwa kaum muslimin akan menang. Tapi apa yang terjadi? Kaum muslimin mencetak kemenangan yang gemilang ketika itu. Kafir Quraisy menderita kekalahan yang memalukan dan memilukan. Setelah itu menyembelih atau berkurban. Menyembelih juga hanya untuk Allah. Tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Ya. Tidak boleh menyembelih untuk selain Allah seperti yang dilakukan saudara kita ketika Gunung Merapi meletus. Ya. Dulu pernah Gunung Merapi yang di Jawa ya. Kalau Gunung Merapi yang di Padang baru kemarin meletus. Gunung Merapi yang di Jawa dulu meletus. Lalu disembelihlah kerbau, kepalanya dimasukkan ke kebun dan Gunung Merapi, lalu dagingnya dibagi-bagi kepada masyarakat setempat. Berarti menyembelih untuk selain Allah. Untuk siapa? Untuk penunggu Gunung Merapi. Di Al-An'am surah yang ke-6 ayat 162 dan 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku. Para ulama mengatakan nusuk ini adalah penyembelihan. Jadi sesungguhnya salatku dan penyembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Seperti itulah kami diperintah. Ya, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Seperti itulah kami diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk orang pertama berserah diri. Jadi masuk Islam artinya berserah diri. Ini dalil menyembelih hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki itu tadi. Ketika penyembelihan diadreskan untuk selain Allah, maka kita sudah termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, itu kan cuman kepala kerbau. Berapa sih harganya kepala kerbau? Nggak usah dipermasalahkan. Masalahnya bukan harganya. Walaupun seekor nyamuk, ya, seekor lalat, ketika dipersembahkan untuk selain Allah, itu sudah menjatuhkan kita kepada kemusyrikan. Jadi yang dinilai bukan harganya, tapi yang dinilai adalah nawaitunya. Untuk siapa niatnya berkurban, untuk siapa niatnya menyembelih. Kalau niatnya untuk Allah, nah itulah yang benar. Kalau niatnya untuk selain Allah, maka itu tidak benar. Ini dalam rangka menjaga tauhid, ya, mentauhidkan Allah dalam beribadah, mentauhidkan Allah sebagai sesembahan dalam beribadah.
Kemudian bernazar. Bernazar ini ada dalam surah Al-Hajj, surah 22, ayatnya saya lupa, nanti kita cari. Ya, isinya, tepatilah nazarmu, bayarkanlah nazarmu. Walaupun nazar itu tidak diperintahkan, tapi ternyata nazar itu ada dalam syariat. Ya, dalam berbagai riwayat dikatakan orang yang bernazar, orang suka bernazar adalah ciri-ciri khas orang yang pelit. Ya, orang itu tidak akan beribadah kalau cita-citanya tidak dikabulkan. Ketika harapannya diberi, barulah dia beribadah. Maka dikatakan orang yang suka bernazar adalah orang yang pelit. Maka tidak dianjurkan bernazar. Tapi kalau sudah terlanjur bernazar, tepati nazar itu. Kalau nazar itu nazar beribadah kepada Allah. Sebagaimana dulu Umar ibn Khattab radhiyallahu an mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasul, dulu saya pernah bernazar mau itikaf semalam di masjid." "Ya, tepati nazarmu, itikaf semalam di masjid," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini nazar. Kemudian tawakal. Tawakal adalah berserah diri secara totalitas, ya. Wa 'alallahi fatawakkalun. Al-An'am, bukan Al-An'am, An-Nahl surah yang ke-16 ayat 99. Orang yang selamat dari bujuk rayuan syaitan adalah orang yang selalu bertawakal kepada Rabb-Nya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang selalu berserah diri kepada Tuhannya, kepada Rabb-Nya. Kemudian terakhir di dalam kitab, sebenarnya bukan terakhir, ya banyak, ini sebagian contoh-contoh, sebagian saja. Memutuskan segala perkara dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Ya, memutuskan perkara dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah. Ya, makanya memutuskan itu dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Dan itulah syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan memutuskan dengan hukum yang lain. Jangan memutuskan perkara dengan hukum yang lain. KUHP misalnya, kasih uang habis perkara, ya nggak selesai. Selesainya hanya secara semu, nanti akan berulang kembali ibarat api di dalam sekam. Nah, tapi kalau diputuskan berdasarkan wahyu yang telah diturunkan Allah, nah demikianlah akan selesai perkara yang kita hadapi. Nah, ketika kita masih memutuskan perkara bukan dengan wahyu, bukan dengan syariat yang diturunkan oleh Allah, maka kita akan terancam kafir, fasik, zalim. Ya, ini ada dalam 3 ayat Al-Maidah, ya, ayat 44, 45, 47. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan hukum sesuai dengan syariat yang diturunkan Allah, maka dia terancam kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang memutuskan perkara tidak sesuai dengan syariat yang diturunkan Allah, maka dia terancam zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang memutuskan perkara yang tidak sesuai dengan syariat yang diturunkan Allah, maka dia terancam fasik. Seperti apa yang menjadi kafir, seperti apa menjadi zalim, seperti apa menjadi fasik, nah ada bab tersendiri. Ya, jangan pula kita serampangan untuk menuduh kafir atau mencap takfiri. Nah, ini bisa-bisa kita jatuh kepada khawarij.
Ya, ini juga sudah pernah kita sampaikan. Ya, ini sekilas pandang saja. Ya, secara global saja, bahwa memutuskan hukum itu juga termasuk perkara ibadah. Ya, yang kita wajib menjaga tauhid, mentauhidkan Allah dalam beribadah. Dan berbagai bentuk ibadah lain yang semuanya menjadi dasar bagi tegaknya daulah Islamiyah yang benar. Nah, orang lagi seru-serunya membicarakan bagaimana supaya tegaknya daulah Islamiyah. Ya, mereka menempuh beberapa jalan. Ada yang bersaing di partai politik, di parlemen. Ada yang mau menegakkan khilafah. Ya, bermacam-macam ide-ide yang bermunculan. Nah, tapi dalam kitab ini, tegaknya sebuah daulah Islamiyah hanya bisa diwujudkan dengan mentauhidkan Allah. Dengan mentauhidkan Allah, dengan menjaga tauhid itulah daulah Islamiyah bisa akan berdiri. Karena Allah akan membantu kita ketika kita sudah mentauhidkan Allah. Sebab daulah Islamiyah tidak akan bisa tegak tanpa bantuan Allah. Banyak halangan dan rintangan yang akan menjegal, yang akan menghalangi tujuan kita. Kalau bukan tanpa bantuan Allah. Kapan pertolongan Allah itu kita dapatkan? Ketika kita sudah benar-benar menjaga tauhid, benar-benar mentauhidkan Allah sebagai sesembahan dalam beribadah kepada beliau. Kemudian menjauhi dan membasmi berbagai bentuk syirik dengan segala simbol-simbolnya yang banyak ditemui di negara-negara Islam. Ya. Nah, jadi kalau ini semua adalah dalam ibadah, dalam beribadah. Kemudian ada juga dalam keseharian. Kalau dikasih nomor, ini bolehlah nomor A, ya, ini nomor B, supaya tidak rancu. Nomor A dalam beribadah, nih isinya ada 7 nomor, bukan 7 saja, di antara contohnya ada 7, sebenarnya banyak. Nah, dalam keseharian, bukan dalam beribadah, dalam keseharian, untuk kita waspadai juga jebakan-jebakan kesyirikan yang harus kita waspadai, antara lain, ya, tahayyul, disebut juga dengan khurafat. Tahayyul atau khurafat, kalau dalam bahasa Arab itu tatayyur. Kedua, perdukunan. Ketiga, sihir. Ini dalam keseharian. Dalam hadis yang sahih, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dan juga Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu sanadnya diriwayatkan oleh Al-Bazzar
Dan derajat hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh At-Tabrani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, tidak termasuk umat kami. Kata Nabi, siapa? Man tatayyara au tutayyiralah. Siapa yang bertatayyur atau minta tatayyur. Nah, kita bercerita. Kebiasaan orang Arab sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka menemukan keraguan-raguan, ya, ada suatu hal yang mereka bimbang dan ragu, maju mundur, ya. Contoh, buka usaha. Saya mau buka usaha, mau dagang apa ya? Ada yang mengusulkan dagang bakso, ada yang mengusulkan dagang sate. Contoh saja, bakso apa sate, bakso apa sate, bakso apa sate. Ini berperang dalam benaknya. Lalu mereka bertanya kepada burung yang ada di sangkar mereka, ya. Nah, burung yang lagi enak-enak, lagi anteng-antengnya itu dibuka pintunya, kemudian digebrak meja. Itu burung kaget, dia terbang. Kemana terbangnya? Kalau terbangnya ke arah kanan, berarti bagus itu, lanjut. Kalau terbangnya ke arah kiri, jangan, ini pertanda sial. Begitu cara orang Arab jahiliyah untuk menentukan apakah maju ataukah mundur, apakah melakukan ataukah tidak. Nah, datang Nabi itu diganti dengan istikharah. Ya, kalau kita ragu, ganti dengan istikharah, bukan dengan burung itu. Nah, kebiasaan orang Arab ini disebut dengan tatayyur. Bahasa kitanya tahayyul. Tahayyul itu pengkhayalan, ya, pengkhayalan. Apa contohnya? Mau melangkah, lalu jatuh cicak dari plafon. Tak. Wah, ini bakal ada rezeki kita nih. Apa hubungannya cicak dengan rezeki? Ini nggak masuk akal. Maka tahayyul ini atau tahayul ini juga disebut dengan khurafat. Khurafat itu pecah, suatu hal yang rusak, artinya rusak, tidak masuk akal. Keyakinan yang tidak masuk akal. Ya, jadi tahayul yang menyangkutkan keberuntungan dan kesialan kepada selain Allah. Sebenarnya keberuntungan dan kesialan itu didatangkan oleh Allah disebabkan tingkah pola kita juga. Nah, tapi keyakinan tahayul, keyakinan khurafat ini menyangkutkan keberuntungan dan kesialan kepada selain Allah. Tadi kepada burung, orang-orang Arab jahiliyah. Nah, orang Jakarta menyangkutkan keberuntungan dan kesialannya itu kepada angka. Kalau pernah naik mall, ya, naik pasar bertingkat, pergilah ke Tamrin City, ke Blok B Tanah Abang, perhatikan nomor lantai itu dengan baik. Setelah lantai dasar, ya, ground, mulailah lantai 1, lantai 2, lantai 3. Setelah lantai 3 jangan berharap ketemu dengan lantai 4, nggak ada. Kecuali di Pasar Senen ada, ya, di proyek Senen ada tuh lantai 4. Tapi di Tamrin City
Di blok B Tanah Abang nggak ada lantai 4. Setelah lantai 3, lantai 3A, lantai 5, dan seterusnya. Begitu takutnya dengan angka 4. Karena keyakinan angka 4 itu adalah angka sial. Ya. Angka 4 itu adalah angka sial. Ini dari mana datangnya keyakinan seperti ini? Tidak ada diajarkan Islam seperti itu. Tidak terkecuali yang berlabel-label syariah. Saya kalau ke Solo, kampungnya Pak Joko, suka nginap di hotel syariah. Di hotel syariah. Ketika Imam Bukhari mengadakan daurah, mengundang masyaikh dari Timur Tengah, nah kita daurah di situ, ya, ngontrak di hotel syariah itu. Di situ beberapa hari, ya, belajar di situ, makan di situ, tidur di situ. Nah ternyata di hotel syariah itu juga seperti itu. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 3A, lantai 5, nggak ada lantai 4. Ini salah satu tatoyur, khurafat. Ya, ini adalah jebakan-jebakan kesyirikan yang kita temukan dalam keseharian. Dalam keseharian. Nah, yang benar, keberuntungan dan kesialan itu murni di tangan Allah. Ini adalah tauhid rububiyah. Kita sudah belajar di tauhid jilid 1. Ya. Ini murni rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada campur tangan pihak lain. Allah memberikan keberuntungan, Allah memberikan kesialan, ya tentu disebabkan dosa yang kita lakukan juga. Nah, ini yang pertama. Apa kata Nabi? Laisa minna man tatayyara aw tutayyara lah. Tidak lagi termasuk umat kami. Kita dipecat oleh Nabi dari umatnya. Orang yang suka bertatayur, keyakinan tahayul, keyakinan khurafat. Ibu-ibu bawa gelas, bawa piring, jatuh, bah! Apalagi yang akan terjadi ini? Ya, mau jalan, lewat ular, melintas ular, wah bakal sial, pulang, jaga jadi pergi, nggak jadi, sial ini. Itu semuanya tahayul, itu semuanya khurafat. Selanjutnya, waman takahana au tukuhinalah, perdukunan. Tidak juga lagi termasuk umat kami, kata Nabi, man takahana, siapa yang mendukuni orang, ya, buka praktek perdukunan. Au tukuhinalah, atau minta didukuni. Pak, saya sakit ini. Udah berbagai macam rumah sakit yang saya naiki, udah berbagai dokter saya temui, udah berbagai macam kapsul, tablet saya telan, enggak juga sembuh-sembuh. Tenang aja, pergi ke alternatif. Mbah ini, mbah itu, mbah apalah namanya. Ya, dukun. Ya, dukun. Nah, ketika kita masih menggunakan jasa dukun, ya, atau mendukuni orang, praktek perdukunan, kita dipecat oleh Nabi sebagai umatnya. Awas, sekarang dukun juga sudah mulai diislamikan. Dukun Islami, dukun apa itu? Dukun putih. Kalau dulu dukun itu baju hitam, celana hitam, ikat kepala hitam, di jarinya penuh cincin besar-besar, ya, suka bawa keris. Itu diantara tanda dukun. Nah, sekarang itu sudah mulai nggak laku. Sekarang baju koko, peci putih, berkalung serban, di tangannya bukan lagi cincin tapi tasbih. Nah, itu disebut dengan apa? Dukun putih. Ini pengelabuan, ya. Ini pengelabuan. Yang benar, tidak ada dukun putih. Semua dukun itu hitam, walaupun bajunya putih. Ya, baju itu bisa digonta-ganti, casing itu bisa digonta-ganti.
Jadi hati-hati musang berbulu ayam, dukun berbaju kiai, hati-hati. Ya, hati-hati. Ancaman Nabi apa? Laisa minna, kita dipecat oleh Nabi sebagai umatnya. Ya. Jadi kalau berobat, pergilah ke dokter. Kalau udah capek ke dokter, ada lagi solusi, tibbun nabawi, pengobatan cara Nabi, seperti bekam, minum madu tawon, madu lebah, habatus sauda, ya, itu adalah pengobatan cara Nabi. Jangan pergi ke dukun. Ya, ingat, tauhid adalah aset termahal dalam hidup kita. Tauhid menentukan kita masuk surga ataukah masuk neraka. Ketika tauhidnya masih utuh, masih ada harapan masuk surga, walaupun ibadahnya kurang-kurang. Tapi kalau tauhidnya sudah rusak, jangan ngimpi untuk masuk neraka, masuk surga. Kita akan masuk neraka. Jadi jaga tauhid. Salah satu jebakan merusak tauhid adalah perdukunan. Kemudian yang ketiga, sihir. Dilanjutkan oleh Nabi, au man tasahhara au tusuhhiralah, atau orang yang menyihir atau minta disihir. Saya benci banget kepada bapak ini, tolong kerjain ya, bila perlu dimatiin pelan-pelan. Ya, itu minta disihir. Ya, apalagi ini tahun-tahun politik. Tidak jarang caleg-caleg kita, capres-capres kita minta jasa dukun, minta jasa tukang sihir supaya pertarungannya bisa menang, supaya duduk di kursi pres, di kursi di Senayan. Apakah caleg tingkat 1, caleg tingkat 2, ataukah caleg tingkat 3? Ya, tidak sedikit caleg-caleg menggunakan jasa tukang sihir, jasa dukun. Ya, untuk hal duniawi mereka tidak segan-segan menggadaikan aset yang termahal, yaitu tauhid mereka. Jadi dengan menggunakan jasa tukang sihir, maka tauhidnya akan cedera, maka dia akan jatuh ke lembah kesyirikan. Kemudian dalam keseharian juga ada lagi, ya, ini bagian daripada sihir, adalah jampi. Jampi atau apa namanya itu? Mantra. Nah, ini sama dengan sihir sebenarnya. Kemudian ada apa lagi? Ajimat, penangkal. Terus pelet, pengasih, penglaris. Ini jebakan syirik dalam keseharian. Ini juga diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Innar ruqa, sesungguhnya jampi-jampi, ya, jampi-jampi atau mantra-mantra. Jampi mantra dalam bahasa Arab disebut dengan ruqa. Kemudian para ulama membagi kepada dua, ya. Ruqa artinya jampi atau mantra. Ada dua, satu syar'iyah, ya,
ada ruqyah syar'iyyah, ya, ruqyah disebut juga ruqyah syar'iyyah atau jampi syar'iyyah, mantra syar'iyyah. Itu yang dibaca Al-Quran, yang dibaca doa-doa yang ma'thurat, yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk tibbun nabawi, pengobatan cara Nabi. Ini boleh, bukan hanya boleh, malah dianjurkan. Apa kata Allah? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa'. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang bisa menjadi obat. Bagaimana caranya? Iqra, baca. Jangan seperti orang di kampung saya. Dulu waktu saya kecil-kecil, ada keyakinan yang dibina, kalau mau pinter, Al-Quran itu dibakar, lalu debunya dimasukkan ke air, diseduh pakai air panas, minum. Ya, kalau mau sehat, bakar Al-Quran, debunya masuk ke gelas, seduh dengan air panas, minum. Ini resep yang salah. Ya, bukan begitu cara menjadikan Al-Quran sebagai obat. Bagaimana caranya? Iqra, baca. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, insya Allah kita semakin sembuh. Inilah yang dimaksud oleh Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'. Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang bisa menjadi obat. Nah, ini namanya ruqyah syar'iyyah, mantra syar'iyyah atau jampi syar'iyyah. Ini boleh. Yang kedua, syirkiyah. Ya, ini tidak boleh. Mantranya itu bukan dari Al-Quran, jampinya itu bukan dari Al-Quran, tapi diajarkan oleh jin. Diajarkan oleh jin. Dan itu biasanya orangnya tidak berani memperdengarkan, dia komat-kamit saja. Kalau ruqyah syar'iyyah, bacaannya dikeraskan, ya, seperti suratul Fatihah, suratul Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, semuanya itu adalah ayat-ayat ruqyah. Dan kita tidak perlu minta tolong kepada orang meruqyah kita. Kita meruqyah diri sendiri. Bacalah Al-Quran, ya, ambil air putih, taruh di depan kita, baca Quran, lalu dihembuskan kepada air tersebut, lalu air itu minum. Ruqyah diri sendiri. Jangan suka minta-minta kepada orang, Pak Yai, ruqyah saya. Ambil air putih, ruqyah oleh kiai. Ya, kalau ya kiainya sehat, kalau kiainya TBC. Ya. Jadi lebih baik kita ruqyah mandiri, meruqyah diri sendiri, baca Quran sendiri, sediakan air sendiri, minum sendiri, insyaallah sehat. Ya. Tapi kalau ruqyah syirkiyah, itu mantranya diajarkan oleh jin, oleh syaitan. Ini yang membawa kita kepada syirik. Ya. Nah, inilah dia jampi mantra, innar ruqa. Yang kedua, ajimat penangkal. Ya. Wat tamaim. Tamaim itu jamak dari tamimah. Ya. Penangkal. Biasanya penangkal itu diikat pakai benang, benang 7 rupa. Lalu benang itu dibuhul-buhul, diikatkan di pangkal lengan, diikatkan di pinggang. Untuk apa itu? Tangkal mati. Nggak ada penangkal mati. Ya. Itu namanya jimat. Jadi intinya jimat itu adalah
penangkal. Apapun yang disebut penangkal itu adalah jimat. Ya, jimat itu bukan hanya benang 7 rupa itu saja, ada bentuk lain. Ya. Nah, baik, kita istirahat sejenak, nanti kita lanjutkan lagi. Silakan muazin. Ya. Jampi ajimat penangkal. Nah, yang dikatakan ajimat, yang dikatakan penangkal bukan hanya benang 7 rupa. Bukan hanya yang dibuhul-buhul, segala yang dianggap sebagai penangkal itu jimat. Meskipun ayat kursi. Pernah lihat enggak, ada di rumah orang kaya ayat kursi itu dikasih bingkai dengan yang mahal. Buat apa nih Pak? Penangkal maling, supaya maling jangan masuk rumah. Ini jimat. Ini juga membawa kita kepada kemusyrikan. Lalu bagaimana cara memperlakukan ayat kursi? Bukan dipajang-pajang, tapi iqra, baca. Betul, Nabi SAW pernah mengatakan ayat kursi itu bisa penangkal maling, tapi dengan dibaca, bukan dengan dipajang. Ya, pernah suatu kali penjaga kurma, ya, penjaga kurma kecolongan, hilang kurma. Pas ketangkap pencurinya, ditangkap, dipegang, lalu diancam mau dikadukan kepada Rasulullah SAW. Lalu si maling ini minta tolong, jangan, besok saya nggak datang lagi, saya janji saya nggak datang lagi. Ya udah, dilepas. Paginya dikadukan kepada Nabi, ya Rasul, tadi malam ada maling mencuri kurma kita, saya tangkap. Lalu dia minta dilepaskan, dia janji tidak akan datang lagi. Nabi ketawa, besok pasti datang lagi itu maling. Betul sekali, malam yang kedua datang lagi, itu juga malingnya, ditangkap lagi. Awas, saya bawa kepada Nabi SAW, kamu akan dihukum. Dia minta dilepaskan lagi, dia janji lagi tidak akan datang lagi. Ya, paginya dilaporkan lagi kepada Nabi SAW. Gimana malingmu? Datang lagi ya Rasul. Tuh kan apa saya bilang. Lalu dia janji lagi nggak mau datang lagi, maka saya lepaskan lagi. Besok dia datang lagi, itu kata Nabi, lihat aja kalau nggak percaya. Betul, hari yang ketiga, malam yang ketiga datang lagi itu maling, itu juga malingnya tangkap lagi, mau dibawa lagi kepada Rasulullah. Jangan. Saya tidak akan datang lagi. Saya tebus diri saya dengan ilmu. Apa kata si maling? Mau nggak kuajarkan sebuah ilmu? Kamu tidak akan diganggu oleh syaitan kalau mau membaca ayat kursi. Ya, kalau membaca ayat kursi setiap mau tidur, maka semalaman akan selamat dari gangguan syaitan. Nah, Rasulullah itu, para sahabat itu sangat tamak dengan ilmu, sangat rakus dengan ilmu. Udah, kalau begitu ya udah, lepas lagi, ya, karena sudah dapat ilmu, ditebus dirinya dengan ilmu. Pagi ditanya lagi oleh Nabi, gimana dengan malingmu? Dia datang lagi ya Rasul. Lalu dia menebus dirinya dengan ilmu. Ilmu apa tuh? Katanya suruh baca ayat kursi. Kita tidak akan diganggu syaitan katanya. Sudah benar apa yang dikatakannya, walaupun dia sebenarnya pendusta, kata Nabi. Tahu nggak maling itu? Enggak. Itulah iblis. Itulah syaitan. Ya. Jadi syaitan telah membocorkan rahasianya sendiri supaya dia dilepaskan. Ya. Jadi syaitan telah berkata jujur, dia tidak akan bisa apa-apa kalau dengan ayat kursi. Maka ayat kursi jangan dipajang-pajang, ngabisin duit untuk membingkainya. Mendingan Masjidil Haram dibingkai, Masjidil Nabawi dibingkai, Masjid Aqsa dibingkai. Mudah-mudahan bisa menjadi magnet untuk kita segera berangkat haji dan umrah. Ayat kursi cukup dibaca, gak usah dibingkai.
Berapa kali kita baca ayat kursi minimal? 3 kali. Yang lain? Tiap salat fardu berarti 5 ya. Yang lain? 7 ya. Jadi ada ikhtilaf ulama utan panjang, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7. Yang 3 yang mana saja Pak? 1? Ntar dulu, yang ditanya yang jawab. Yang 3 yang mana saja Pak? Ya, habis sholat wajib 5 Pak, bukan 3 ya. Terus yang kedua udah tahu. Nah, yang mengatakan 7 siapa tadi? Ya, apa saja? 1 salat fardu 5 ya. Zikir pagi, zikir petang 5, jadi 6, 7 itu aja ya. 7 ya. Ya, saya tambah 1 lagi 8 ya. 5 setiap selesai sholat fardu 5 kali kita baca ayat kursi. Tambah 2 lagi setiap zikir pagi sebelum matahari terbit, zikir petang sebelum matahari terbenam. 5 tambah 2 7. 1 lagi apa? Setiap mau ke peraduan, setiap mau tidur baca lagi ayat kursi. 8 kali sehari semalam baca ayat kursi, insyaallah kita akan selamat dari gangguan syaitan. Ya, jadi jangan percaya kepada jimat. Terakhir, pelet pengasih penglaris. Tiwalah. Tiwalah itu pelet pengasih penglaris. Ya. Pengasih pelaris. Pengasih itu biasanya suami istri, ya, keluarga. Bisa suami memberikan pengasihan kepada suaminya atau sebaliknya, suami memberikan pengasihan kepada istrinya. Penglaris, nah ini pedagang, ya. Saya banyak punya tetangga pedagang. Begitu dagangannya sepi, dia pulang kampung, ya, menemui dukunnya, ya, minta diperbarui pelarisnya. Nah, setelah balik lagi dagangannya laris lagi. Nah, begitu terus menerus. Jadi keuntungan daripada dagangan itu banyak dinikmati oleh tukang sihir yang membuat pelaris itu. Nah, jadi ketiga-tiganya innar ruqa wat tama'ima wat tiwala syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, ajimat penangkal, pelet pengasih penglaris semuanya syirik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah kita berhati-hati. Ada minimal 7 ketika dalam beribadah, ada 6 ketika dalam keseharian, untuk kita berhati-hati menjaga tauhid kita, ya. Tauhid adalah aset termahal dalam kehidupan kita. Baik, sampai di sini insyaallah pekan depan kita lanjutkan kembali. Silahkan yang mau bertanya. Ya, silakan. Apa Pak? Hipnotis itu termasuk sihir, ya, termasuk sihir. Sihir itu sesuatu hal yang dusta, ya. Arti sihir itu adalah penipuan, ya. Sahara yusahiru, ya, itu penipuan. Nah, kenapa gurun pasir itu disebut dengan padang Sahara? Kenapa gurun pasir disebut dengan padang Sahara? Karena dia penipu. Kalau kita melihat gurun pasir, ketika panas terik, di situ seakan ada mata air yang bergejolak-gejolak. Kita ke sana, adakah air? Nggak ada. Itulah fatamorgana. Maka disebut dengan Sahara. Sahara itu penipuan, gitu. Nah, jadi termasuk hipnotis itu juga penipuan. Termasuk sulap itu juga termasuk sihir sebenarnya. Sulap itu tapi sihir yang kelas ringannya, ya, bukan kelas beratnya. Demikian, wallahu a'lam. Ya Pak, silakan. Ya. Ya. Daulah Islam lain kan disebutkan yang menjadi dasar kita ini adalah pembuatan syirik.
Nah, terbalik, bukan perbuatan syirik, perbuatan tauhid, ya. Ya, menjauhi syirik, bukan dengan perbuatan syirik, ya, menjauhi dan membersihkan syirik itu. Iya. 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 Baik. Memang ya, segala sesuatu itu dengan ilmu. Ada satu nasihat, ya, orang mengatakan hadis, tapi ini bukan hadis. Nasihat dari para ulama. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mau dunia harus dengan ilmu, mau akhirat harus dengan ilmu, mau dua-duanya harus dengan ilmu. Betul, syaratnya dengan ilmu. Namun tidak cukup hanya dengan ilmu, ya. Kenapa? Kita diajarkan jujur, lugu, nggak boleh curang. Tapi lawan yang kita hadapi curang, culas, bohong, maka selalu kita dikadalin, ya. Kalau kita main dengan, apalagi kita main dengan permainan mereka. Ingat, demokrasi bukan permainan Islam. Demokrasi ini dari filsafat, dari Yunani. 1000 tahun lamanya demokrasi nggak dipakai orang, karena memang penuh kecurangan. Kalau nggak curang, nggak demokrasi namanya. Maka mustahil Islam akan mendirikan daulah dengan demokrasi, karena dikadalin terus. Kita lugu, kita nggak bisa curang, dilarang oleh agama kita curang itu. Nah, maka kita butuh pertolongan Allah. Kita yakin dengan ayat wa makaru wa makarallah innallaha khairul makirin. Mereka mengadakan tipu daya, Allah juga punya tipu daya. Dan Allah paling baik tipu dayanya. Nah, jadi kita berharap kepada Allah, semoga Allah mengalahkan tipu dayanya itu. Kita butuh pertolongan Allah. Kapan pertolongan Allah ini bisa kita dapat? Ingat lagi ayat Allah, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu mau menolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan pendirianmu. Di antara bentuk menolong agama Allah, tauhidkan Allah, bersihkan akidahmu dari syirik. Nah, lalu ketika kamu beristighatsah, maka Allah akan ijabah istighatsahmu itu. Contoh perang Badar tadi, ketika Rasulullah beristighatsah dengan tauhidnya, maka istighatsahnya diterima oleh Allah. Allah menurunkan 1000 malaikat. Nah, jadi dengan itu orang kafir itu bisa dikalahkan. Ya, apa yang terjadi di Badar ternyata dibuktikan juga oleh saudara-saudara kita di Palestina. Ya, dicerita tentara Israel itu menghadapi pasukan putih-putih yang kakinya tidak menginjak daratan. Nah, inilah dia bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan modal tauhid, dengan membersihkan akidah dari syirik. Demikian, Pak. Istikharah dalam, ya, pesta demokrasi. Yang mana mau kita pilih? Kalau masih ragu, yang kita pilih yang 3 itu, silahkan istikharah, boleh, ya. Tapi kalau sudah jelas yang akan dipilih, nggak perlu istikharah lagi. Istikharah itu kalau kita berhadapan dengan keraguan, gitu Pak, ya.
Ya, mengharapkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mengenai doa gimana, Pak? Kita memberikan sedekah pada orang yang menerima sedekah itu mendoakan kita, Pak. Tidak mendoakan dirinya, itu dijabah juga, Pak. Dijabah. Kita sesama muslim saling mendoakan, baik diminta maupun tidak diminta. Ya, kita sesama muslim saling mendoakan, baik diminta maupun tidak diminta. Ya, kalau tadi kasusnya diminta, ya, saya minta kepada Pak Mustafa supaya mendoakan saya. Nah, kemudian saya memberikan hadiah atau sedekah, saya ngasih duit ke Pak Mustafa. Itu sah-sah saja. Insya Allah doanya diijabah. Ya, kalau syarat dan ketentuannya dipenuhi tentunya. Iya. Orang itu gimana, Pak? Tidak dapat apa-apa, Pak, karena dia mendoakan yang memberi sebanyak. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mendoakan saudaranya, lalu malaikat mengaminkan dan supaya Allah memberikan yang didoakannya itu balik kepada dia. Contoh, ya Allah, sehatkan Pak Mustafa, ya Allah, amin, kata malaikat. Dan doa itu berbalik kepada saya juga disehatkan oleh Allah. Begitu, Pak. Jadi kita mendoakan orang lain nggak rugi, berbalik kepada kita doa kita itu. Apalagi kita mendoakan orang tanpa sepengetahuannya. Iya, gitu, Pak. Wallahu a'lam. Saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika.